Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan pemahaman yang insya Allah memudahkan tentang apa itu ma'rifatullah, perbedaan antara orang yang hanya mengetahui teori ilmu ma'rifat dengan orang yang memiliki kedudukan, memiliki makom ma'rifatullah dari sudut pandang Allah. Itu perbedaannya sangat jauh. Saya berikan contoh analogi atau gambaran untuk memudah pahamkan. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Kita rubah dulu istilah itu. Kita rubah dengan makrifat kantor, makrifat perusahaan. Artinya mengenal perusahaan X misalkan. Kalau misalkan orang yang hanya tahu teorinya tentang kantor X, itu adalah misalkan orang lain yang bukan pegawai di kantor X itu. Sedangkan orang yang makrifat atau mengenal perusahaan X itu adalah orang yang memang tercatat secara administratif sebagai pegawai atau staf perusahaan di kantor X tersebut. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau misalkan orang yang bukan pegawai di sana, otomatis pengetahuan tentang kantor X itu baru sekedar katanya orang lain. Belum pasti kebenarannya. Justru peluang salahnya, peluang ngarangnya, peluang menduga-duganya itu lebih besar daripada orang yang memang bekerja di kantor X. Orang yang bekerja di kantor X sudah pasti tahu aturannya. Kerja di sana itu masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau misalkan telat 5 menit, misalkan ada aturan, dipotong gajinya. Misalkan sampai 3 kali pelanggaran seperti itu, di SP, diberi surat peringatan, SP1, SP2, bisa jadi langsung bisa dipecat kalau misalkan sudah sering kali diingatkan. Nah, itu perbedaannya sangat jauh. Orang yang bekerja di kantor X, dia sudah tahu betul peraturannya, yang mana itu gambaran dari mengetahui ilmu syariat, yang mana ilmu syariat itu adalah peraturan tentang bab yang halal, bab yang haram, yang dilarang dan yang dianjurkan, itu yang bersumber di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Sedangkan di perkantoran itu ada peraturan tertulis terkait bagaimana karyawan itu harus bekerja di sana. Aturannya harus sesuai. Ya, seperti halnya orang yang hidup beragama. Harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai syariat. Nah, itu gambarannya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah, kalau misalkan seseorang yang hanya tahu katanya tentang perusahaan X itu, ketika dia ngarang-ngarang berlebihan tentang kantor X itu, semisalkan apa yang dikarang-karang, apa yang dia buat dengan menduga-duga, ternyata menyakiti pemilik perusahaan si X itu. Perusahaan X itu memiliki bos, sakit hati karena apa? Data-data yang diberikan oleh orang yang ngaku-ngaku mengenal perusahaan X itu ternyata tidak sesuai, dan itu adalah fitnah terhadap perusahaan X, maka bisa jadi orang yang ngaku-ngaku tadi, yang ngarang-ngarang cerita tentang kantor X tadi itu digugat ya kepada pihak yang berwajib telah melakukan pencemaran nama baik. Sehingga bisa saja orang yang tadi ngaku-ngaku kenal kepada perusahaan X itu masuk penjara. Begitu juga di dalam berspiritual. Ketika orang itu mengaku mengenal Allah, padahal tidak duduk di makom kedudukan makrifat dari sudut pandang Allahnya, cuman dia ngeklaim dirinya sendiri telah makrifat kepada Allah, padahal
Ilmu tentang Al-Quran tidak paham. Ilmu tentang hadis juga nggak tahu. Ditanyakan makna ayat, makna hadis, bingung. Apalagi dimintai contohnya. Nah, ini sudah mutlak. Orang yang hanya ngaku-ngaku ma'rifatullah. Nah, ini berbahaya. Orang-orang yang ngaku-ngaku seperti ini banyak sekali terdapat di Facebook, grup-grup makrifat, grup-grup berhakikat, segala macam lah. Intinya tentang spiritual, itu banyak sekali orang ngaku-ngaku seperti itu. Begitu juga di YouTube, di dunia maya intinya tuh banyak sekali sekarang. Ini zamannya sudah fitnah dajjal, ujian kebodohan sudah terjadi. Jadi mereka itu bicara tentang ma'rifatullah bukannya menghantarkan manusia itu menuju jalan Tuhan, bukan menuju mengenal kepada Allah, tapi mengenal kepada iblis. Karena apa? Setan yang dijadikan pemimpin mereka. Mereka ditanya Al-Quran, tidak tahu. Ditanya tentang pendapatnya tentang ilmu ma'rifatullah yang dia bicarakan, ditanya landasan hukumnya, hujahnya mana, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, contohnya seperti apa, nggak paham. Nah, itu seperti orang yang tidak bekerja di sebuah perusahaan, lalu dia ngarang-ngarang cerita masuknya jam 7, padahal pegawai di sana ngomong masuk jam 8, pulang jam 5, dia ngomong masuk jam 7, pulang jam 4, keliru. Karena apa? Menduga-duga. Dan dia juga tidak tahu konsekuensi hukuman dari bos perusahaan X itu jika bersalah, dia tidak tahu. Karena apa? Dia bukan pegawai sana. Begitu juga di dalam berspiritual. Orang yang ngaku-ngaku ma'rifatullah ketika dia bicara sembarangan, kenapa dia begitu berani? Kenapa dia itu tidak takut kepada Allah? Beda dengan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, aku paling bertakwa kepada Allah, aku paling takut kepada Allah. Kenapa? Sudah tahu karakter Allah sesungguhnya seperti apa. Nah, sedangkan orang yang ma'rifat balita hanya niru-niru seperti anak kecil, nggak paham apa yang dibicarakan, nggak ngerti hukum-hukum, nggak ngerti landasan hukum seperti Al-Quran, As-Sunnah, ngarang-ngarang ilmu hakikat. Mereka nggak takut. Kenapa? Yaitu tadi, seperti balita, anak kecil yang nggak paham menjelaskan tentang kedua orang tuanya. Kalau main-main dilemparkan sana, dilemparkan sini, nggak tahu tata krama kepada orang tuanya. Karena apa? Masih belum paham, jiwanya belum paham. Makanya nggak takut sama orang tua, nggak ada tata krama. Seperti halnya orang-orang yang ngaku-ngaku makrifat, dia nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti contohnya gimana dalam menjalani kehidupan dengan ilmu makrifat tadi, nggak paham. Itu seperti balita, nggak takut kepada Allah. Ketika ada orang mengatakan kita tuh kalau makrifat itu buktinya takut kepada Allah, sebagaimana apa? Nabi Muhammad bersabda, beliau paling takut kepada Allah. Mereka ternyata tertawa. Ya itu tadi. Mereka anak-anak yang cuma niru-niru ilmu ma'rifatullah. Beda jauh. Jadi kalau misalkan orang punya kedudukan ma'rifatullah itu, salah satu contohnya yang dialami salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Salah satu cicit Kiai Hasan Sepuh Genggong itu sudah dapat konfirmasi dari Allah tentang ma'rifatnya. Contoh, beliau mendapatkan anjuran untuk mensyiarkan ilmu Allah. Beliau bermimpi rembulan menyinari makhluk-makhluk terbang yang hitam yang bermakna. Beliau menyampaikan ilmu-ilmu Allah menjadi penerang bagi orang-orang yang kolbunya buruk. Dan kedudukan ma'rifatullahnya itu juga dikonfirmasikan kepada istrinya. Istrinya bermimpi bahwa suaminya itu mengajarkan ma'rifat kepada orang lain. Begitu juga murid yang diajarkan oleh cicit dari Kiai Hasan Sepuh Genggong itu juga begitu. Dapat konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bahwa si fulan itu tadi orang yang telah makrifat kepada Allah, mengajarkan ilmu hakikat. Di dalam mimpinya ilmu isi ada di saya, lalu muncul wajahnya si fulan tersebut. Itu bukti bahwa konfirmasi kedudukan itu dari Allah, bukan di aku sendiri. Jadi orang ma'rifatullah itu adalah orang yang mengerti hukum-hukum Allah dan mengamalkan kepada di dalam kehidupannya dengan niat lillahi ta'ala semata-mata. Jadi tidak ada kesombongan di dalamnya, tidak ada pamer, apalagi kebodohan, bicara tanpa hawa nafsu, tapi dengan ilmu yang hakiki, kebenaran hakiki. Seperti itu perbedaannya. Assalamualaikum.